Ada satu hal yang kita semua punya, tapi seringkali kita remehkan. Sesuatu yang ringan, sederhana, keluar begitu saja dari mulut kita setiap hari, tapi dampaknya bisa sebesar hidup dan mati. Itu adalah kata-kata. Kata-kata bisa jadi pelukan yang tak terlihat. Kata-kata bisa jadi doa yang menyelamatkan. Kata-kata bisa membuat seseorang yang hampir menyerah kembali punya alasan untuk bertahan. Tapi di sisi lain, kata-kata juga bisa jadi pisau yang menusuk paling dalam. Kata-kata bisa menghancurkan rasa percaya diri. Kata-kata bisa membuat seseorang yang tadinya ceria berubah menjadi hancur berkeping-keping di dalam. Pernahkah kamu merasakan itu? Satu kalimat yang begitu menusuk hatimu sampai kamu ingat bertahun-tahun lamanya? Atau satu kalimat sederhana yang begitu hangat sampai kamu merasa hidupmu berubah karenanya? Itulah kekuatan kata-kata. Ia bisa menyelamatkan, tapi ia juga bisa membunuh. Mari kita bicara jujur. Setiap dari kita pasti pernah jadi korban kata-kata. Ada anak kecil yang tumbuh besar mendengar orang tuanya berkata, "Kenapa sih kamu gak pernah bisa bikin bangga? Kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding kakakmu." Kalimat itu mungkin hanya lewat di mulut orang tuanya sekilas. Mungkin diucapkan dalam keadaan marah, kecewa, atau lelah. Tapi di telinga anak itu, kalimat itu jadi suara yang menempel seumur hidup. Dia tumbuh dengan luka. Dia belajar merasa tidak cukup. Dia belajar bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan pernah bisa membuat orang tuanya bangga. Dan luka seperti itu sulit sekali sembuh. Atau bayangkan seorang remaja yang bersemangat ingin mencoba hal baru. Lalu temannya berkata dengan nada merendahkan, "Ah, kamu, mana bisa? Kamu tuh gak berbakat." Sekilas mungkin terdengar sepele. Tapi bagi si remaja, kata-kata itu membunuh keberaniannya, membunuh semangatnya, membunuh keyakinan bahwa dia juga berharga. Dan akhirnya dia berhenti mencoba. Padahal siapa tahu, kalau dia terus melangkah, dunia akan mengenalnya sebagai orang hebat. Kata-kata bisa mengubur potensi hidup seseorang, bisa membuat orang yang seharusnya berlari jauh, berhenti di awal jalan. Tapi di sisi lain, kata-kata juga bisa jadi cahaya. Ada orang yang sudah lelah, sudah hampir menyerah dengan hidup. Dia duduk sendirian, merasa semua orang membencinya, merasa tidak ada yang peduli. Lalu datang seseorang dan dengan tulus berkata, "Aku tahu kamu lagi berat, tapi aku ada di sini. Kamu gak sendirian." Kalimat itu sederhana, tidak butuh teori, tidak butuh penjelasan panjang. Tapi kalimat itu bisa jadi jangkar, bisa jadi alasan seseorang untuk tetap bertahan satu hari lagi. Dan kadang, bertahan satu hari lagi itu cukup untuk menemukan harapan baru. Ada juga guru yang melihat muridnya minder, takut, merasa bodoh. Tapi gurunya tersenyum dan berkata, "Kamu bisa, aku percaya sama kamu. Coba sekali lagi." Kalimat itu bisa menyalakan api dalam hati seorang murid. Kalimat itu bisa mengubah arah hidup seseorang dan kelak, mungkin murid itu akan berkata, "Hidup saya berubah. Karena dulu ada satu orang yang percaya pada saya." Kata-kata bisa menyelamatkan seseorang dari jurang putus asa. Yang membuat kata-kata berbahaya adalah lukanya tidak selalu terlihat. Kalau tubuh kita terluka, ada darah, ada bekas luka, orang bisa melihat. Tapi kalau hati kita terluka karena kata-kata, siapa yang bisa tahu? Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang selalu tersenyum, selalu tertawa. Tapi kamu tidak tahu, mungkin di balik senyumnya ada ribuan kata yang masih menancap di hati. Kamu jelek, kamu gak berguna, kamu gagal, kamu beban. Kata-kata itu tidak meninggalkan luka di kulit, tapi dia meninggalkan luka di jiwa. Dan luka di jiwa seringkali jauh lebih berat. Ada orang yang kelihatannya sukses, punya banyak hal, tapi hatinya rapuh karena di dalam kepalanya masih terus terputar kata-kata buruk dari masa lalu. Dan itu menghantui setiap langkahnya.
Mengapa kita harus belajar menjaga kata? Karena kita tidak pernah tahu kata-kata mana yang akan membekas di hati seseorang seumur hidupnya. Satu kalimat yang kita ucapkan dalam 5 detik bisa jadi diingat orang lain 5 tahun, atau bahkan 50 tahun. Ada orang yang tidak bisa melupakan hinaan waktu kecil. Ada orang yang hidupnya berubah karena satu pujian tulus. Bayangkan betapa besar kekuatan itu. Dan bayangkan betapa besarnya tanggung jawab kita untuk memilih kata yang tepat. Kata-kata itu ibarat benih. Kalau kita menanam benih kebaikan, dia bisa tumbuh jadi kekuatan, jadi semangat, jadi harapan. Tapi kalau kita menanam benih kebencian, dia bisa tumbuh jadi luka, jadi dendam, jadi kehancuran. Di rumah tangga, kata-kata bisa menentukan masa depan hubungan. Ada pasangan yang setiap hari berkata dengan lembut, "Aku sayang kamu. Terima kasih sudah ada di sini." Hubungan mereka mungkin tidak sempurna, tapi selalu punya kekuatan untuk bertahan. Tapi ada pasangan yang setiap hari hanya mendengar kritik, caci maki, atau dibanding-bandingkan. Dan perlahan, cintanya mati. Bukan karena kehabisan cinta, tapi karena kehabisan luka yang ditahan. Di dunia kerja juga sama. Seorang atasan yang bisa berkata, "Kamu hebat, aku hargai kerja kerasmu." Bisa membuat karyawannya semangat bekerja. Tapi seorang atasan yang selalu berkata, "Kamu bodoh, kamu nggak becus." Bisa membuat karyawannya kehilangan motivasi, kehilangan harga diri. Di persahabatan pun begitu. Satu teman yang berkata, "Tenang, aku ada buat kamu." Bisa jadi penopang dalam masa-masa sulit. Tapi satu teman yang berkata, "Kamu lebay banget sih." Bisa membuat seseorang merasa tidak layak bercerita lagi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita ingin menjadi orang yang kata-katanya menyelamatkan, atau orang yang kata-katanya membunuh? Kita semua pernah salah. Kita semua pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti tanpa sadar. Tapi mulai hari ini, kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati. Sebelum bicara, tanya pada diri sendiri. Apakah kata-kata ini akan menyembuhkan, atau justru melukai? Kalau bisa menyembuhkan, ucapkanlah. Kalau berpotensi melukai, tahanlah. Atau carilah cara yang lebih bijak untuk menyampaikannya. Karena setiap orang yang kita temui sedang berjuang dengan lukanya masing-masing. Kita tidak tahu apa yang mereka alami. Kita tidak tahu seberapa kuat mereka masih bisa bertahan. Dan mungkin kata-kata kita bisa jadi titik balik bagi mereka. Ingatlah, kata-kata bisa jadi doa. Kata-kata bisa jadi cahaya. Kata-kata bisa jadi pelukan yang tak terlihat, tapi dirasakan begitu dalam. Jangan biarkan kata-kata kita jadi alasan seseorang menangis sendirian di malam hari. Jangan biarkan kata-kata kita jadi alasan seseorang berhenti percaya pada dirinya sendiri. Sebaliknya, gunakan kata-kata kita untuk menguatkan, untuk menenangkan, untuk membuat seseorang merasa, "Aku layak, aku berharga, aku bisa." Dan kalau suatu hari, ada orang yang datang padamu dan berkata, "Hidupku berubah karena kata-katamu." Itu akan jadi salah satu hadiah terbesar dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas yang paling diingat orang, tapi kata-kata yang kita tinggalkan di hati mereka. Kata-kata bisa menyelamatkan atau membunuh. Kamu mau memilih yang mana?